Baik, Sobat CLPC, pada kesempatan ini saya akan peragakan sebuah aplikasi sederhana yang kami buat, yaitu aplikasi balok sederhana, yang mana aplikasi ini akan memberikan output berupa gaya dalam momen pada sebuah balok ya. Dan di dalam file ini juga ada tersedia perhitungan penulangan untuk baloknya apabila menggunakan beton ya. Baik, jadi kita akan cek apakah aplikasi ini sesuai dengan analisa yang kita akan lakukan menggunakan Nglab. Baik, ya, di sini sudah kita buka Nglab-nya. Oke, kita akan membuka inputan yang perlu kita masukkan terlebih dahulu sebelum menganalisis menggunakan program Nglab. Kita akan menggunakan beton, tools, model material, menggunakan di sini K300, density-nya kita lihat 23,54. Kemudian modulus of plasticity-nya ini kita copy sebagai teks dan kita pakai seperti ya. To add material, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik model dan section, tambahkan B1 ke kalkulator. Oke, kemudian apply new, add new section ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan panjang. Jadi di sini bisa kita rubah juga panjang dari balok yang akan kita analisa di aplikasi ini. Jadi misalnya untuk ini kita akan menggunakan panjang yang berbeda. Di sini panjangnya dibatasi hingga 9 meter ya. Jadi jika lebih dari itu maka hasil analisanya belum sesuai dengan perhitungan. Saya gunakan di sini misalnya 6 meter. Jumlah beban titik yang bisa diinput juga batasnya adalah 5. Kemudian di sini kita akan isi jaraknya. Misalnya di sini ada di 1500. Kemudian di sini ada di 3000. Dan di sini ada bukannya lebih besar. Oke, nah di sini sudah terlihat gaya dalamnya ya. Dan misalnya di sini kita mengabaikan beban rata, kita nolkan saja. Dan di sini juga sudah diupdate. Ya, di sini terlihat ada simbol beban rata, tapi karena nilai beban ratanya 0 maka tidak mempengaruhi gaya dalam yang dikeluarkan oleh program. Nah ini misalnya kita hapus saja, kita nolkan ya. Ini ya, maka akan hilang gitu. Baik, saya akan coba dengan beban titik terlebih dahulu. Kita akan buat pertama dia sampai 1,5 meter ya, panjangnya 6 meter. Kita klik di sembarang titik, dan setiap grid ini adalah setengah meter. Oke, kita akan ke 1,5 meter terlebih dahulu. Sini, kemudian ke 3 meter, sini,
dan selanjutnya ke 6 meter. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar garis dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 3, dari titik 3 ke titik 4. Ya, kemudian kita posisikan supportnya ini pada titik 1 dan pada titik 4 itu menjadi yes saja. Nah, seperti ini. Kita scroll. Kemudian kita akan tambahkan beban titik ya. Nah, di dalam Nglab itu menggunakan satuan kilonewton meter ya, kilonewton meter. Maka kita harus lakukan konversi terlebih dahulu. Nilai ini kita kali dengan 9,81 dan dibagi dengan 1000. 4,905. Saya klik ini di poin nomor 2 di 4,905 add seperti itu. Kemudian selanjutnya di titik yang poin loop yang kedua itu adalah 1 meter. Kita juga konversi dulu 9,81. Kita lihat di sini titik nomor 3 min 9,81. Oke. Kemudian kita klik OK. Ya, di sini sudah selesai input bebannya dan kita langsung analisis ya. Di sini total bebannya 1500 kg. Nah, ini kita konversi yaitu menjadi 14,72 kN. Nanti akan kita lihat apakah sama dengan hasil output yang dilakukan oleh Nglab. Kita running dan kita klik diagram momennya. Ini terlalu besar, kita kecilkan skalanya. Baik, nah, sekarang akan kita lihat di Nglab terlihat pada titik pertama itu momennya adalah 12,88 kN. Nah, kita lihat di sini momen 1 pada titik 1 itu adalah 1312,5 kg meter. Nah, ini kita ganti ke kilonewton kali dengan 9,81 dibagi dengan 1000. Ya, nah di sini 12,875625. Jadi sama ya, sama dengan output yang dikeluarkan oleh Nglab. Kita lihat di bawah. Ini bawah 18,39 ya, sama persis sekali dengan yang dikeluarkan oleh Nglab. Lalu kita keluarkan force pada supportnya. Di sini 8,58. Kita lihat pada support yang ada di aplikasi kami. Kita lihat, kita rubah ke dalam kilonewton kali dengan 9,81 dibagi dengan 1000, 8,58375. Jadi ini persis ya, persis. Oke. Nah, oke. Jadi setelah kita uji aplikasi ini persis dengan hasil Nglab. Dan selanjutnya kalau misalnya ini untuk mengecekkan struktur beton, maka kita lanjutkan ke laporan hitung manual. Ya, di sini kita harus input sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk dengan mutu beton, mutu baja tulangan yang dipakai, kemudian lebar baloknya tadi adalah 200 dan tingginya 400. Inputan kita ganti, sesuaikan, dan di sini MU ini kita masukkan dengan momen maksimum yang kita dapatkan. Di sini sudah keluar momen maksimumnya, tapi kita harus lakukan konversi dulu. Nah, ini saya copy paste saja. Di sini totalnya adalah 18,394. Oke, 18,394. Baik. Oke, kita pakai tulangan D13, kita kasih 4 diameter 13. Oke, outputnya, dan di sini aman ya.
dan ini ada sketsa yang bisa kita gunakan. Dan di sini untuk menentukan tulangan geser kita harus masukkan VU yang terjadi. Nah, di sini kita masukkan VU yang terbesar aja ya, karena di lapangan kondisinya pasti yang mendekati ke tengah lapangan itu justru malah makin kecil ya, jadi VU yang terbesar tapi malah dekat dengan support ya. Maka kita gunakan di sini yang hasil dari VA yang paling besar di hasil reaksi ya, itu 8,584 dengan tulangan cengkang FY 240. Kita kasih yang diameternya 8. Oke, jarak 100 masih bisa menggunakan jaraknya, misalnya saya ganti 200 ya. Oke, jadi diameter 8, jarak 200 sengkangnya. Untuk sengkangnya itu bisa digunakan, tapi ini baru pengecekan momen dan gaya geser. Jadi jika di situ ada tambahan peletakan kanopi pada sisi balok, maka itu harus ada pengecekan terhadap torsinya. Baik, nah di sini adalah pengecekan dari aplikasi balok sederhananya. Dan kalau misalnya di sini kita ingin tambahkan berat sendiri dari si balok ya, karena di sini belum kita masukkan berat sendiri dari balok, maka kita bisa menambahkan sendiri ke dalam aplikasi ini. Jadi beratnya misalnya di sini adalah kita punya 200 kali 400 di sini ya, kita kali dengan jadikan ke meter persegi 0,00001 dikali dengan 2400 ya, ini adalah kilogram per meter lari. Oke, jadi kita akan tambahkan saja ini ke dalam ke sini ya, nilainya ini 0, n nya kita tulis 5 meter. Oke, tulis di sini 192. Baik, nah di sini bisa terlihat gaya dalamnya berubah, dan di sini nilainya juga jadi berubah ya, jadi ganti. Sekarang kita akan input sesuai dengan hasil yang sudah kita masukkan beban baloknya. Kita lihat berapa jadinya. Di sini 26,87 masih oke dengan part diameter 13 ya. Dan gaya gesernya juga kita cek di sini, berarti menjadi 14,23 yang paling besar. Baik, dengan 8 diameter 8 jarak 200 itu masih bisa menggunakan balok ukuran 200-400 dengan formasi penulangan seperti ini di area lapangannya, kalau tumpuan dibalik. Baik, demikianlah Sobat JLTC sekilas penggunaan aplikasi balok sederhana. Jadi tujuannya untuk apabila misalnya di lapangan terjadi sebuah distribusi material ataupun balok-balok struktur yang ada di lapangan harus dilalui oleh scaffolding ataupun kendaraan berat, maka di sini bisa kita langsung lakukan cross check ya dengan cepat, sehingga kondisi di lapangan bisa segera diputuskan dan teman-teman tentu tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melakukan analisis. Baik, demikianlah Sobat ZTC, semoga dapat menginspirasi. Bagi yang tertarik dengan aplikasi ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat dan sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.